Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10. Pembahasannya adalah tentang analisa sistem orde 2. Kalau yang minggu lalu itu kita masih membahas orde 1. Sekarang kita bahasnya orde 2. Nah, yang membedakan sistem orde 1 sama sistem orde 2 itu adalah pada fungsi alih. Jadi kalau kita lihat fungsi alih di penyebutnya atau yang di bagian bawahnya itu, kalau misalnya dia pangkatnya 2, pangkat paling tingginya 2, maka dia disebut sistem orde 2. Kalau dia nggak ada pangkatnya cuman misalnya 1 per S plus 1, berarti dia pangkatnya adalah orde 1. Kayak gitu ya. Jadi saya kasih contoh gini. Ini. Nah, kalau lihat di sini pangkat terendahnya kan di sini pangkat tertingginya kan 1 ya, maka ini tuh sistem yang ordenya orde 1. Kalau yang ini pangkat tertingginya kan 2, berarti dia sistem orde 2. Gimana kalau yang bawahnya 1 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat dan selanjutnya? Kalau pangkat tertingginya 3, maka dia termasuk sistem yang ordenya orde tinggi. Jadi pangkat 3 ke atas tuh biasanya disebut dengan sistem orde tinggi. Nah, apa tujuan kita mencari analisis itu? Nah, nanti kita mau membahas ini. Jadi ada yang pertama adalah waktu tunda atau delay time. Jadi sebenarnya adalah waktu yang digunakan atau waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai setengah dari nilai akhir. Jadi kalau misalnya kita kemarin set pointnya itu atau inputnya kita kasih 1. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai setengah dari harga 1? 1 kan berarti setengahnya kan 0,5. Berarti waktu yang diperlukan untuk sampai ke 0,5 itu berapa? Nah, itu disebut sebagai delay time atau TD. Selanjutnya ada waktu naik atau rise time. Adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik dari 10 sampai 90%, 5 sampai 95% dan seterusnya, atau 0 sampai 100%. Jadi misalkan nanti dari 0 waktunya nyampe ke angka 1. Kita masih bicara inputnya 1 ya. Jadi nanti nyampe ke angka 1 tuh berapa? Nanti saya kasih contohnya ya. Itu disebut dengan rise time. Untuk mencapai angka 1 pertama kali ya. Ada kata-kata pertama kali. Terus nanti kita ketemu waktu puncak adalah waktu yang dibutuhkan tanggapan untuk mencapai nilai puncak dari overshoot yang pertama kali. Jadi nanti ada lonjakan melebihi dari inputnya pada saat pertama kali dari waktunya 0. Maka dilihat yang paling tingginya itu adalah peak time namanya. Overshoot itu dihitung dari ini, maksimum overshoot dari waktu dari peaknya sampai ke set pointnya dikurangkan per set pointnya dikali 100%. Nanti kita lihat berapa overshootnya. Terus waktu settling time atau TS adalah waktu yang dibutuhkan tanggapan tadi untuk sampai di nilai akhir. Jadi sampai di nilai akhir kira-kira berapa waktu yang diperlukan. Nah, untuk toleransinya biasanya dikasih 2% sampai 5%. Jadi kadang ada sistem yang tidak nyampe di nilai akhir. Misalnya kita tadi pasangnya 1, dia nggak sampai-sampai di angka 1. Nah, berarti dia termasuk sistem yang setting time-nya dikasih range 2% sampai 5%. Nah, jadi ada 5 ya. Ada delay time, ada rise time, ada peak time, ada overshoot maksimum atau maksimum overshoot, sama ada settling time. Nah, ini kan minggu kemarin kita kan bikin nih, dibuat grafiknya dari respon keluaran sistem. Belum kita kasih controller. Nah, seperti ini dia. Kita bahas dulu. Yang pertama tadi kan ada delay time. Nah, kita lihat di sini inputnya 1 ya. Delay time itu kan berarti sekitar 0,5 di sini ya. 0,632 tuh dia waktunya 0, bacanya kan gini ya, 0,25 detik. Berarti kan kita anggap aja di sini 0,5-nya di sini ya. Di sini. Nah, berarti kita tarik ke sini. Ya, anggap aja dia 0,2 misalnya. Maka ini TD-nya, delay time-nya di sini kan 1, berarti setengahnya 0,5 ya. Berarti sini 0,5. Berarti kita pasang TD-nya itu sama dengan 0,2 misal.
Terus yang kedua tadi adalah rise time. Rise time adalah waktu yang diperlukan dari mulai tanggapannya sampai menyentuh angka 1 pertama kali. Nah, ini kan dikira-kira di sini. Tadi kan boleh presentasinya 10 sampai 90%, 0 sampai 90%, 0 sampai 100%. Kalau misalnya kita anggap 0 sampai 100%, berarti kan di sini nih dia nyentuh angka pertama kalinya di sini ya, nyentuh angka 1. Kita lihat di sini. Ini kan 0,5, ini 0,75. Ini kira-kira aja misalnya 0,7, berarti TR-nya adalah 0,7. Terus peak time tadi kan waktu ketika ada overshoot atau ada lonjakan. Nah ini kan nggak ada lonjakan ya, lonjakan tuh maksudnya ada grafiknya ini ngelewatin angka 1, tanggapannya ini melebihin angka 1, ini kan nggak ada ya, berarti nggak ada peak time-nya, berarti TP-nya nggak ada. Terus yang ketiga ada maksimum overshoot. Kalau nggak ada peak time tadi waktu lonjakan, itu berarti nggak ada overshoot karena nggak ada lonjakan. Terus yang terakhir settling time tadi dia menetap di angka 1. Nah ini kan dia udah nempel ya, ini kan posisi di sini itu kan udah input sama dengan output ya. Nah gini ya, output ya, berarti kan kira-kira di sini atau di sini. Tadi kan kita kasih ada range 2% sampai 5%, berarti 1 dari 2% berarti kan 0,02, berarti sekitar ini. Nah ini kita ambil di sini, misalnya nih teman-teman ngambilnya 0,75, berarti TS-nya dia itu sama dengan 0,75. Udah untuk sistem order 1 ya. Nah sekarang kita ambil contoh sistem order 2. Nah biasanya sistem order 2 tuh penggambarannya seperti ini. Jadi sama, harga inputnya misalkan adalah 1, berarti kan delay time-nya kan waktu mencapai 0,5. Nah ini tinggal ditarik ke bawah, nah ini adalah waktunya, ini namanya delay time. Terus rise time tuh waktu yang diperlukan untuk menyentuh angka harga akhir untuk pertama kali di sini ya. Nah ini di sini berarti kan tarik ke bawah, waktunya berapa, ini kan T ya. Misalnya di sini 1 detik, di sini 2 detik. Oh, berarti delay time-nya sama dengan 1 detik. Rise time-nya sama dengan 2 detik. Terus peak time, waktu yang diperlukan ketika mencapai lonjakan untuk pertama kali di sini. Nih, lonjakannya kan di sini nih. Titik puncaknya di sini nih. Makanya peak time. Tarik lagi ke bawah. Nah, ini TP-nya. Misalnya di sini 3 detik ya, berarti TP-nya sama dengan 3 detik. Terus overshoot tadi ini nanti kan ada nilainya nih, misalnya ini 1,5 ya, berarti nanti MP-nya tuh gimana? MP-nya sama dengan 1,5 dikali dikurang 1,5 dikurang 1 output di sini ya, inputnya per ini inputnya 1 berarti kan sama dengan dikali 100%. Ada rumusnya di depan tadi ya, berarti kan 1,5 dikurang 1 0,5, berarti kan 0,5 dibagi 1 0,5, berarti 0,5 dikali 100%, berarti kan sama dengan 50%. Berarti maksimum overshootnya adalah 50%. 50% itu berarti apa? Ini kan 1,5 itu kan setengahnya setengahnya dari 1 ya. Kan ditambah setengah kan 1,5, berarti dia lonjakannya itu 50%-nya dari input. Terus settling time, karena tadi kan ada 5%, tadi kan 0,05 sama 0,02 toleransinya, berarti ketika dia udah nyentuh sekitar 0,05 dari 1 aja, berarti kan 0,95 nih, kira-kira di sini 0,95. Nah ini udah bisa diambil sebagai settling time-nya. Kalau mau diambil nyentuh banget, nah ini kan udah nyentuh banget nih juga boleh di sini. Cuman kan kita butuh respon sistem yang settling time-nya itu semakin kecil. Kenapa? Karena posisinya kan input sudah sama dengan output, berarti kan settling time-nya harusnya secepat mungkin ya. Nah ini kan settling time-nya dikasih sekian ini supaya settling time-nya tidak terlalu lama.
Kalau sistem settling time-nya terlalu lama ya berarti sistemnya tidak terlalu baik, karena kan kita nggak mau sistem yang lama banget kan, gitu ya. Terus, nah kalau untuk sistem di orde 2 itu teman-teman tidak terlalu susah karena ada rumus-rumus untuk menghitung berapa TR, TD, TP-nya. Jadi nanti diketahui fungsi alih dari sistem orde 2, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam rumus ini yang udah ada kotak merah ini, dimasukkan. Nanti tujuannya buat dapat nilainya TR, TD, TP, MP, dan seterusnya. Jadi nanti menggambarnya itu nanti berdasarkan berapa TR, ini CT ya, ini output, ini waktu ya. Jadi nanti tinggal di ini ikutin berapa TR-nya, TD-nya, TP-nya berapa. Rumusnya udah ada yang di kotak-kotak merah ini. Ini TP rumusnya ini, MP rumusnya ini, TS bisa pakai yang atas ini. Kalau kriterianya mau 2%, kalau mau kriterianya 5% pakai yang ini. Jadi boleh dipilih salah satu. Jadi ada ini rise time, ada waktu puncak, ada overshoot, ada settling time. Jadi ini ada contoh, diberikan fungsi alih loop tertutup, loopnya udah tertutup ya. Nih fungsi alihnya udah ini, berarti ini dia udah, kalau digambarkan itu udah seperti ini. Ini kotak ini, itu di sini. Ini udah input R, ini udah output C. Ini. Tentukan spesifikasi tanggapan transient untuk sinyal uji fungsi unit step. Jadi fungsinya fungsi tangga yang kemarin ya, ini. Oke. Jadi analisanya gimana? Jadi kita fokus ke fungsi alihnya aja, yang ini 4 per S kuadrat plus 2S plus 4. Dari perhitungan pada contoh sebelumnya kita dapatkan nilai omega n sama dengan 2 dan nilai zeta 0,5. Nah 2 sama 0,5 dapat dari mana? Yang ini. Oh sorry. Oke. Nah, jadi 4 per S kuadrat plus 2S plus 4 ini kita arahkan ke sini nih. Bentuk dasarnya tuh ini, omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Jadi ini bentuk dasarnya kalau sistemnya orde 2. Jadi, gimana caranya 4 ini supaya jadi omega n kuadrat? Berarti omega n ini kalau kita kuadratkan hasilnya harus 4. Berarti kan 2 ya. 2 kalau dikuadratkan kan jadinya 4. Nah, berarti omega n-nya ini nilainya adalah 2. Omega n kuadrat berarti kan 2 kuadrat, hasilnya 4. Karena kan 4 ini mewakilkan omega n kuadrat. Yang kita butuhin kan nilainya omega n aja. Makanya di sini omega n-nya sama dengan 2. Terus zeta-nya sama dengan 0,5 dapat dari mana? Ini kan 2 dikali zeta dikali omega n dikali S. Nah, S-nya kan sama-sama dengan S di sini. Berarti kan 2 ini itu kan mewakilkan nilai dari 2 dikali zeta dikali omega n. Nah, omega n kita tadi 2, berarti kan 2 dikali zeta dikali 2. Ini kan 2 dikali zeta dikali omega n-nya kan 2 ya, berarti 2 dikali zeta dikali 2 dikali S. Berarti kan 2 kali 2 4 zeta S sama dengan 2S. Ada S dicoret. Berarti kan nilainya 4 zeta itu sama dengan 2. 4 dikali zeta itu hasilnya 2. Berarti zetanya sama dengan berapa? Zetanya sama dengan 2 per 4. 4-nya pindah ke sebelah. 2 dibagi 4 itu sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu sama dengan 0,5 yang ini. Jadi tahu ya kenapa dapat omega n-nya sama dengan 2, zetanya sama dengan 0,5. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Omega D ini sama dengan omega n dikali akar 1 dikurang zeta kuadrat. Omega n-nya berapa? 2. Akar 1 tetap 1, zetanya 0,5, berarti dikurang 0,5 kuadrat. Jadi 2 dikali akar 1 dikurang 0,5 kuadrat kan 0,25. Berarti kan 1 dikurang 0,25. 1 dikurang 0,25 itu 0,75. Berarti 2 dikali akar 0,75. 2 dikali akarnya 0,75 itu 0,86. 2 dikali 0,86 hasilnya ini 1,732. Kita dapat omega D-nya. Nah sekarang taunya sama dengan zeta omega n. Zetanya kan 0,5, omega n-nya 2, tinggal dikaliin aja 0,5 kali 2, hasilnya 1. Sama ya. Lanjut, sekarang ngitung
rise time. Rise time-nya adalah Pi dikurang beta per omega D. Nah, Pi-nya ini radian Pi 3,14 ya. Betanya dicari dulu. Rumusnya pakai arkes tangan min 1 omega D per tau. Tadi kan omega D-nya udah dapat kan? Jadi langsung aja arkes tangan atau tangan pangkat min 1 dikali omega D-nya tadi 1,732, tau-nya tadi kan 1. Berarti kan langsung aja arkes tangan dari 1,732 dibagi 1. Ini kan 1,732 dibagi 1 kan tetap 1,732. Arkes tangan tuh tinggal kalau di kalkulator tuh shiftan dari 1,732. Kayak gini ya. Tuh. Tinggal shift tangan dari 1,732. Oke. Nah, jadi masukin tadi kan arkes tangan dari 1,732 itu dapatnya 59,9. Jadi kalau saya bulatkan tuh 60 derajat. Nah, mereka ini kan menyatakan Pi-nya kan 3,14 dalam radian ya, karena kan kita mau menggambar dalam sudut XY. Bidangnya kan XY. Berarti sudut 60 derajat ini kita jadiin dulu ke radian. Rumusnya adalah besar sudut dikali Pi per 180. Pi-nya berapa? Pi-nya ini 3,14. Jadi 60 derajat dikali Pi dibagi 180 derajat. 60 bagi 180 kan ini jadi 1, ini jadi 3. Kan sama aja dengan 3,14 dibagi 3, sekitar 1,05 kalau kita bulatkan. Jadi dapat betanya 1,05. Jadi rise time-nya kita dapat Pi-nya 3,14, betanya 1,05 dikurang 1,05, terus omega D-nya 1,732 dibagi 1,732. Ini dikurangkan dibagi 1,732 dapat ini. Ini adalah rise time-nya. Kemudian ngitung peak time. Peak time-nya Pi dibagi omega D. Ya udah langsung aja 3,14 dibagi omega D-nya dapat ini peak time-nya. Terus settling time-nya mau pakai yang kriteria 2% misalnya, berarti pakai rumus yang ini 4 dibagi tau, berarti 4 dibagi 1, 4 detik. Overshoot-nya adalah E pangkat minus tau dibagi omega D dikali Pi. Jadi E pangkat minus 1 dibagi 1,732, hasilnya berapa dikalikan sama 3,14, jadi minus berapa, terus tinggal kalikan dengan epsilon yang kayak minggu kemarin. Jadi dapat overshootnya itu sekitar 0,16 atau 16%. Ini. Nah sekarang kita tinggal gambarkan aja. Jadi ini misalnya 1 gitu ya. Nah rise time kita tadi, rise time-nya adalah 1,21. Berarti dia menyentuh pertama kali ke sini ya. Misalkan di sini. Nah, berarti di sini tuh rise time-nya 1,21. Berarti dia nyentuh pertama kali. Sini. Ada peak time 1,81. Berarti di sini kita ambil 1,81. Ada peak time. Kita ambil di sini. Gini dia. Nah, terus ada overshoot sebesar 0,16. Di sini sama dengan 16% overshoot. Oke. Kalau nyampe 1 aja kan 1,21, berarti kan TD-nya tinggal setengahnya ya. 0,5 kan. Kalau menyentuh 1 aja dia 1,21, berarti kan 1,2 0,6. Berarti kan di sini sekitar 0,6. Karena kan setengahnya dari angka 1 ya. Dia nyentuh angka 1 aja 1,21, berarti kita kira-kira aja. Ini TD-nya. Berarti ini TD. Ini TR. Ini TP. Terus dia nyampe di TS-nya ini sekitar 4 detik. Ini 4.
Jadi gambarannya jadinya seperti ini. Oke, di sininya catatannya adalah 2% ya. Udah. Jadi ini gambar. Jadi menggambarnya berdasarkan hasil yang sudah teman-teman hitung tadi. Oke, ini adalah tanggapan transiennya. Jadi tujuan kita adalah kita nyari dulu fungsi alihnya sistem, sudah dapat fungsi alihnya, kita gambarkan respon transiennya. Nah, ini kita dapat respon transiennya seperti ini. Nah, tujuannya ngapain sih kita gambarkan grafik ini? Tujuannya nanti melihat kita butuh jenis controller yang seperti apa. Jadi minggu depan tuh kita akan bahas jenis-jenis controller. Apakah overshootnya terlalu besar? Berarti kita butuh jenis controller apa yang overshootnya supaya tidak terlalu besar. Jadi Anda maunya overshootnya di bawah 10%, ya udah berarti kita butuh controller yang jenisnya nanti mengurangi overshoot. Terus di sini settling time-nya 4 detik, terlalu lama. Jadi kita butuh jenis controller apa yang supaya nanti settling time-nya tidak sampai 4 detik, misalnya mau 1 detik aja. Karena kan settling time itu adalah acuan kita ya. Semakin cepat dia mencapai harga akhir, satu nih kita nyalain nih sistem kita, dia butuh 4 detik dulu buat sampai di output kita. Berarti kan terlalu lama ya, agak lumayan ini 4 detik. Berarti butuh diapain? Oh, kita cari controller yang nantinya bisa mempercepat settling time. Berarti pakai jenis controller apa? Jadi respon transient ini akan mempengaruhi jenis controller atau controller apa yang kita butuhkan berdasarkan ini, kebutuhan kita. Kalau dia tadi errornya terlalu besar, berarti kita butuh jenis controller apa. Kalau misalnya dia overshoot terlalu besar, kita kecilin pakai controller apa. Kalau settling time-nya terlalu lama, kita mau mempercepat pakai jenis controller apa nanti. Nah, itu akan mempengaruhi jenis controller yang akan kita gunakan. Oke, ini gambar yang bagusnya ya. Ini dicontohin, ini ada gambarnya yang bagus, hasilnya seperti ini. Ini nanti bisa dikeluarkan pakai MATLAB. Jadi teman-teman nanti kasih MATLAB. Ini ada MATLAB-nya. Ada saya kasih. Jadi nanti tinggal dipakai buat keluarin. Nah, ini hasil MATLAB-nya kalau kita keluarkan. Jadi ini dikira-kira ya, berarti ini sampai ke bawah sini ini adalah rise time 0,6, berarti 0,5-nya di sini. Berarti yang ini delay time. Ini puncak pertama kali, berarti ini peak time. Yang ini itu overshoot-nya. Berarti nih di sini kalau misalnya di sini udah 2%, berarti ini adalah settling time. Jadi ada delay time, ada rise time, ada peak time, ada settling time. Ini TS. Ini ada TR. Ini adalah TD. Acuannya adalah ini ya. Delay time, rise time, peak time, sama settling time. Jadi hasil akhir dari jenis controller Anda itu akan ditunjukkan dalam bentuk hasil analisis respon transient ini tadi. Nanti yang dilihat adalah ya udah delay time-nya berapa, rise time-nya berapa, peak time-nya berapa, settling time-nya berapa, sama maksimum overshoot-nya ini nanti ada berapa persentan. MP di sini ya. Oke. Selesai. Ini untuk pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua, maaf, untuk sistem orde 2. Oh sorry, baterainya habis. Untuk sistem orde 2 seperti ini, nanti teman-teman belajar dulu. Nanti ada seperti ini tadi fungsi alihnya. Ini fungsi alihnya. Dari fungsi alih teman-teman gambarkan dia analis respon transiennya ya. Ini ya. Ini respon transiennya. Angka-angka ini tadi didapatkan dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi saya rasa yang untuk orde 2 sedikit lebih mudah daripada yang orde 1 karena nggak terlalu banyak hitungan pakai Laplace. Ini kan udah tinggal masukin angka ke dalam rumus aja. Jadi saya kira tidak terlalu susah. Oke. Ini ada jenis MATLAB-nya, nanti bisa digunain buat menggambarkan respon transiennya. Sekarang kita coba, ini udah masuk ke MATLAB. Tadi ada listing program yang saya kasih, tinggal coba di command window, terus di paste aja. Nah, terus nanti langsung keluar. Kalau misalnya bingung, saya ulang ya. Ini tinggal kita ambil dari yang PowerPoint yang sebelumnya, tinggal di paste. Udah, ini udah keluar grafiknya.
Kalau gini itu udah dimasukin nih 4. Nih ada 4 per 1 nih mewakili pangkat tertingginya tadi S kuadrat. Koefisiennya kan 1 ya, berarti di sini menyatakan ini S kuadrat. Terus ini tuh menyatakan yang S tadi, berarti ini S kuadrat plus 2S plus 4. Jadi nulisnya adalah koefisiennya aja 1, 2, 4. Jadi 4 per 1, 2, 4. Nah ini denominator ini tadi adalah fungsi alihnya. Ini untuk nyatakan step waktunya keluar, nanti hasil grafiknya kelihatan. Nah jadi dari fungsi alih aja, kalau misalnya nggak mau ngitung bisa pakai MATLAB, tinggal dimasukkan numerator sama denominatornya, nanti bisa keluar respon transiennya. Nah dari sini udah kelihatan nih berapa rise time-nya di sini ya, berapa delay time-nya, berapa peak time-nya nih lonjakannya di sini, berapa settling time-nya. Nah dari sini udah kelihatan. Jadi ini kalau teman-teman mau pakai MATLAB. Jadi mulai minggu depan jenis controller dan macam-macam, dari awal ya kita coba masukin fungsi alih, terus lihat nanti gambar keluaran sistemnya. Nanti saya pakai MATLAB karena di MATLAB lumayan lengkap kalau misalnya mau lihat jenis controller sama nanti ngelihat respon transien langsung dari fungsi alih. Jadi akan saya jelaskan di minggu selanjutnya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan ke-10. Jadi nanti dicoba-coba, saya kasih contoh soal, silakan dicoba, dikerjain yang sama, nanti digambar hasil respon transiennya seperti apa. Itu buat latihan untuk sistem yang orde 2. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.